Halo semua, kami adalah dari Bridge Education. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang usaha sosial kami, yaitu mengenai kelas gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Dalam tim kami itu ada 3 orang. Yang pertama ada saya, Gracia Emanuela. Yang kedua ada Naudi Putri, dan yang terakhir ada Sendia Narwati. Bridge Education merupakan usaha sosial pendidikan yang kami bangun untuk anak-anak yang kurang mampu secara gratis. Ada banyak anak-anak yang seharusnya mempunyai masa depan yang cerah, tapi terhambat oleh segi keuangan. Semua anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sukses. Maka di usaha sosial kami ingin membantu anak-anak yang kurang mampu agar mereka mempunyai peluang yang sama untuk sukses seperti anak-anak pada umumnya. Nah, alasan dibalik usaha sosial yang kami dirikan, yaitu yang pertama pemutusan lingkaran kekurangmampuan, kedua adalah kesetaraan akses ke pendidikan, ketiga adalah pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya ada masalah yang kita ingin berikan solusinya. Ada banyak anak-anak yang seharusnya mempunyai masa depan yang cerah, tetapi terhambat oleh segi keuangan. Semua anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang sama, dan di usaha sosial kami ingin membantu anak-anak yang kurang mampu agar mereka mempunyai peluang sama untuk sukses seperti anak-anak yang bisa sukses. Cerita inspirasi usaha sosial kami yaitu diambil dari kisah Rosi dan Rian, pelopor pendidikan gratis anak jalanan oleh Muhammad Reza Panangian. Melihat adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, Rosi dan Rian mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak jalanan yang kurang mampu pertama kali dibangun di kolong tol. Sekolah ini dimulai dari jenjang TK sampai dengan SMP. Ketika ada salah seorang anak didik mereka ingin punya keterampilan montir, mereka pun tergerak untuk mencari orang yang bisa mengajari anak didiknya. Tidak mau mematahkan semangat anak didiknya, mereka berinisiatif mengikuti kursus montir untuk bisa mengajari anak didiknya, dan didikannya sekarang menjadi mandiri dan luar biasa. Berikut terdapat data-data anak putus sekolah. Dilihat dari tabel grafik yang dilampirkan, sekolah menengah dasar atau SD lebih banyak memutuskan berhenti sekolah karena faktor paling utama yaitu tidak mampu dan harus membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam penjelasan umum, pertama saya akan menjelaskan tentang usaha sosial yang kami lakukan. Untuk memulai usaha sosial ini, kami membutuhkan pengajar-pengajar yang sukarelawan untuk membantu anak-anak untuk belajar. Kita akan bekerja sama dengan pihak lembaga perpustakaan, sekolah-sekolah SMA, dan penyuluhan donasi untuk anak-anak. Dalam SMA, kami akan membuka volunteer mengajar pelajaran dasar seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Dari hasil kegiatan mereka, kami akan mengambil nilai dari ekstrakurikuler. Untuk membangun, kami juga akan mengadakan acara untuk menaikkan dana usaha sosial dan membantu kegiatan sosial kami. Kami akan memulai kegerakan kami dari Jabodetabek, di mana visi kami adalah untuk membuka pos di setiap kampung-kampung dan daerah-daerah yang ada anak-anak yang kurang mampu. Untuk sistem kelas gratis, kami akan mengadakan kelas gratis di setiap daerah seminggu 2 kali. Selanjutnya ada profil wirausaha sosial yang kita ingin jalankan. Nama perusahaan kita yaitu Bridge Education. Jenis usahanya, kami bangun bimbingan usaha sosial pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu secara gratis dengan berbagai macam kelas belajar dan berbagai macam kelas bakat agar anak-anak untuk lebih berkembang. Lokasi usaha terletak di Jabodetabek. Visi dan misi kami yaitu kami ingin menjadi jembatan untuk anak-anak yang kurang mampu untuk menjadi sukses dan mempunyai masa depan yang cerah. Misi kami yang pertama ada memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis kepada anak-anak yang kurang mampu di seluruh Jabodetabek. Selanjutnya ada mengembangkan kurikulum yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa untuk meningkatkan kemampuan akademis dan keterampilan hidup. Dampak positif yang kami berikan adalah yang pertama mengubah pola pikir dan karakter anak-anak yang kurang mampu. Yang kedua adalah untuk mengedukasi dan memberikan kesempatan untuk masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya, model bisnis yang kita gunakan adalah model bisnis yang memprioritaskan manfaat sosial atau lingkungan daripada keuntungan finansial. Model bisnis usaha sosial bertujuan untuk membawa perubahan positif, tetap berkelanjutan dalam memberikan manfaat sosial.
Yang terakhir ada logo usaha sosial kami. Simbol jembatan seringkali memiliki makna yang mendalam dan dapat diartikan dalam berbagai konteks, tergantung pada perspektif dan kebudayaan tertentu. Berikut ada beberapa penjelasan umum terkait simbol jembatan. Yang pertama, itu ada koneksi dan perantara. Mencerminkan peran jembatan sebagai perantara yang memungkinkan orang atau barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, ada persatuan dan kesatuan. Jembatan mengatasi kesenjangan orang untuk bersatu meskipun ada perbedaan atau pemisahan di antara mereka. Dan yang ketiga, transformasi dan perubahan, menggambarkan perjalanan atau evolusi dari satu keadaan ke keadaan yang berbeda baik secara fisik maupun metaforis. Analisis pemasaran. Analisis pemasaran adalah proses untuk mengevaluasi dan memahami suatu perusahaan dan juga salah satu faktor paling penting. Target pasar kami dari aspek 1 demografi, target melibatkan anak, kelompok SD, SMP, dan SMA. Yang kedua geografi berlokasi di Jabodetabek. Analisis kompetitor. Keunggulan usaha sosial tempat bimbingan belajar dari yang kami buat menyediakan fasilitas pendidikan gratis secara langsung atau pembelajaran online untuk anak-anak yang kurang mampu dengan menghasilkan bakat-bakat kreatif dari mereka untuk lebih berkembang dan mampu menghasilkan uang dari bakat yang mereka tampilkan. Selanjutnya ada strategi promosi yang kita gunakan untuk menarik market kita. Yang pertama ada iklan di media massa. Kita menggunakan iklan cetak seperti surat kabar, majalah, serta iklan radio dan televisi. Terus yang kedua, acara fundraising. Kita mengadakan acara-acara seperti talent show, teater, dan lain-lain. Yang terakhir, kita menggunakan media sosial untuk membangun kehadiran online dengan konten pendidikan yang informatif dan menarik, menggunakan iklan berbayar untuk mencapai audiens yang luas. Analisis operasi. Aktivitas usaha sosial kami yang kami jalankan sehari-hari. Staf sekretariat rekam absensi anak-anak untuk penghargaan yang didapat. Yang kedua, mengumpulkan data terupdate kepada staf kreatif agar dibuatkan hadiah ulang tahun. Staf marketing yang pertama membuat acara untuk penggalangan dana yang akan diadakan sekali sebulan. Yang kedua, penguploadan konten di platform sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk mempromosikan orang-orang untuk donasi dan bergabung menjadi volunteer. Staf kreatif atau acara membuat rancangan materi pengajaran sehari-hari semenarik mungkin dalam pembelajaran online. Yang kedua, membuat seragam dan merchandise untuk staf dan anak-anak. Staf pengajar yang pertama mengajarkan anak-anak dengan materi yang sudah diberikan oleh staf kreatif, dan yang kedua, absen anak-anak yang hadir dalam les gratis. Proses produk dan jasa itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, yang kedua ada pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada rekrutmen dan pelatihan pengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyebutkan aktivitas kunci dari kegiatan kewirausahaan sosial kami, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah sosial. Kita menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan masyarakat yang ingin diatasi atau diperbaiki. Yang kedua ada pengembangan solusi inovatif. Kita merancang solusi atau produk inovatif yang dapat memberikan dampak positif terhadap masalah sosial yang diidentifikasi. Yang terakhir kita menggunakan model bisnis berkelanjutan. Kita menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan dapat menghasilkan pendapatan sambil tetap memprioritaskan dampak positif sosial. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas utama dalam usaha sosial yang memberikan kelas gratis untuk anak-anak kurang mampu dapat melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda. Berikut adalah beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ada pendiri dan pemimpin usaha sosial. Yang kedua ada pendidik dan pelatih. Yang ketiga ada sukarelawan dan siswa SMA. Dan yang keempat ada donatur dan pihak pendukung keuangan. Orang-orang yang membangun dan memimpin jalan usaha kami adalah Dewan Komisaris, di mana ia bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham dan mengawasi keputusan agar tidak merugikan perusahaan. Yang kedua ada Direktur Utama, yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas bimbingan belajar secara online atau offline dan beberapa kegiatan aktivitas program untuk anak-anak yang dijalankan dan mengawasi keterkaitan dengan donatur. Dan yang terakhir ada
ada manajer operasional yang mewakili dan mengawasi direksi setiap Jabodetabek masing-masing, melakukan koordinasi dan pengawasan dengan memantau setiap wilayah bimbingan pendidikan yang berada di Jabodetabek dalam pengelolaan program anak-anak, fasilitas belajar, pengajar secara langsung maupun offline. Dalam usaha sosial yang kami bangun, kami membuat Bridge Education ini untuk anak-anak yang kurang mampu dalam masalah pendidikan. Karena di Indonesia masih sangat kurang sekolah-sekolah gratis atau biaya cukup tinggi, yang menjadi penghambat generasi zaman sekarang untuk belajar, terlebih untuk anak-anak yang kurang mampu. Dengan Bridge Education, kami akan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak yang kurang mampu dengan menghasilkan generasi lebih banyak berprestasi dan berkembang. Thank you. You can make a difference. Help others get the same opportunities you have.